Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh makhluk dalam lautan. Kalau dipikir-pikir, kita semua makhluk dalam air ya sebenarnya. Cuman kita yang hidup di darat ini jenis airnya lebih ringan. Itulah gas. Kenapa ya Allah? Jadi memang benar ya kata temanku. Aku hanyalah seorang pendosa. Kenapa seorang pendosa menyampaikan Al-Quran? Allah. Pertanyaan sebenarnya adalah kenapa kalian yang bukan pendosa, yang merasa bukan pendosa, tidak mampu menegakkan Al-Quran? Dan bukti nyata kalian tidak menegakkan Al-Quran adalah pembantaian anak-anak Gaza. Kayaknya kemarin ya terjadi pembantaian lagi di Gaza, pembunuhan 3 orang dan 1 orang anak kecil di El-Balah kalau saya nggak salah. Sampai hari ini pembantaian, pembunuhan di Gaza masih terus terjadi, bahkan sejak Nakba sepertinya. Dan kezaliman juga terus-menerus terjadi di dalam penjara Zionis terhadap tahanan Palestina. Sepertinya semua jenis kezaliman terjadi di dalamnya ya, kecuali pembunuhan. Bahkan pembunuhan pun bisa terjadi kalau akhir dari penyiksaan mereka itu sampai pada titik klimaks. Dan inilah bukti nyata kegagalan umat muslim di seluruh dunia. Allah tampakkan di depan mata kita melalui wartawan-wartawan Gaza yang juga sampai detik ini diincar nyawa. Kemarin ada 3 orang yang mati, wartawan di Gaza. Lucunya si Nyahu bilang ketika wartawan internasional mau masuk Gaza, dia bilang jangan, nanti kamu mati. Karena mereka memang berniat membunuh semua manusia di Gaza. Meskipun niat mereka nggak pernah berhasil, bahkan dengan menggunakan hampir seluruh ekonomi dunia, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan dengan membantai seluruh warga Gaza. Dan ketika Allah menampakkan ini melalui para wartawan di Gaza, maka udah sepatutnya muslim bersatu untuk menghentikan mereka. Kebodohan terbesar yang dilakukan oleh seluruh umat manusia adalah menerima uang kertas sebagai mata uang. Sama seperti kalian memberikan pisau ke orang lain untuk menodong pisau itu mengancam diri kalian sendiri sebenarnya. Dan inilah wujud dari uang kertas itu, pembantaian anak Gaza. Dan ternyata udah sering terjadi ya penculikan anak-anak di seluruh dunia. Kemarin saya baca penculikan anak-anak di UK katanya. Kita semualah yang mengizinkan kebodohan ini terjadi, karena kita semua yang menerima pemakaian uang kertas sebagai mata uang. Itulah sumber utama, motor utama yang dilakukan oleh Zionis untuk melakukan kekejian. Dan hal yang paling keji yang akan terjadi setelah misi Palantir selesai mengumpulkan data itu adalah mutilasi atau apa ya, kalau nggak salah jual beli organ ya kalau nggak salah. Ternyata Zionis jual beli organ terbesar katanya di Zionis. Banyak juga jenazah yang dikembalikan tanpa organ, dan tentu saja organnya dipotong dengan pemotongan yang sempurna,
hasil dari ya tujuannya cuma satu kan, satu-satunya prosedur medis yang paling berhasil memanjangkan umur manusia itu adalah transplantasi organ. Makanya banyak anak-anak yang diculik karena organ anak-anak itu organ anak-anak masih bagus, dan pasti bukan anak-anak orang miskin yang diambil, pasti yang diambil juga tuh kalangan menengah berarti, yang anak-anaknya itu sehat terjaga, berarti anak-anak kalangan orang menengah lagi atau kaya bawah mungkin kaya bawah yang diambil, yang organnya terjaga. Nggak mungkin anak-anak orang miskin yang kena, bisa jadi kena virus atau penyakit tertentu. Justru anak-anak kalangan menengah untuk transplantasi organ itu akan lebih tersistem dengan sempurna. Terus bumi sedang menjijikan. Sepertinya memang sebelum rencana menjijikan Zionis itu tersampaikan, terwujud dengan sistem yang sempurna, Allah membiarkan wartawan Gaza sebagai pejuangnya untuk membangunkan rakyat dunia dan umat muslim secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah apakah kamu terbangun, dan wujud dari terbangunmu itu adalah perang melawan Zionis. Mereka lah entitas yang harus paling dihentikan, karena mereka lah yang menciptakan kekejian yang terjadi saat ini di hampir seluruh dunia dengan menggunakan kebodohan kalian sebagai rakyat dunia yang menerima penggunaan uang kertas sebagai mata uang. Riba, itulah kenapa riba itu buruk, kebodohan yang nyata. Kamu memberikan pisau kepada orang lain untuk mengancam dirimu sendiri untuk bekerja untuk mereka. Sesuatu yang bodoh sebenarnya, tapi ya sudah. 2026, apa yang Allah rencanakan itulah yang terbaik. Ketika umat Islam gagal untuk bersatu dan memerangi Zionis, maka ini adalah saatnya untuk mengakhiri kegagalan itu. Penyatuan umat muslim untuk memerangi Zionis adalah sesuatu yang paling utama untuk dilakukan. Ada alasan kenapa saya berharap umat muslim bersatu untuk memerangi Zionis, daripada kalian memerangi di daerah kalian masing-masing pemimpin-pemimpin munafik yang menjadi bagian dari Zionis itu. Kayaknya Trump udah bikin ya dengan pemimpin-pemimpin kaum munafik itu. Ya, siapa saja yang didaftar namanya, mereka lah pemimpin munafik itu, yang seharusnya kalian lawan tapi karena kalian bodoh dan tidak paham, atau kalian cinta dunia mungkin. Tapi sudahlah, cinta dunia juga adalah kebodohan, karena pemahaman sejati itu adalah tentang akhirat. Kok bisa? Iya, karena kamu gak bisa menciptakan darahmu sendiri. Maka pemahaman sejati adalah tentang bagaimana penciptaan atas darahmu sendiri itu terwujud gitu. Dan itu adalah Al-Quran, adalah Allah yang menciptakan itu dan menuliskan kalamnya yang sempurna dalam Al-Quran. Allah memberikan setiap manusia waktu untuk berpikir dengan segala sesuatu yang telah diciptakan, termasuk mata kamu, pendengaran kamu, hati kamu, akal kamu, hanya untuk menentukan ketulusan yang ada dalam diri kamu. Itulah keridhaan. Ya Allah. Kayaknya Pak Sawit udah masuk ya daftar pemimpin munafik itu. Kelompok perdamaian di Gaza yang Trump buat itu. Jelas-jelas dia yang mendanai pembantaian area Gaza. Ya, sebagai bagian dari rencana Zionis memang. Mereka itu seperti boneka Zionis untuk mengumpulkan dana.